lebih keras dari tubuhnya dan kau harus hebat, kau harus
atas 300.000-nya. Sing dodok bayang no. Mau makan dulu boleh? Oke, siap. Makanya di sini. Boleh di sini, boleh di sana. Oh ya. Kalau di sana kena cas 50.000, kalau di sini gratis. Ya, lagunya apa? Sambil satu lagu lagi sambil mempersiapkan. Ayo Kak, lagunya apa lagi? Tadi udah lulus. Dalamnya apa? Kopi dangdut. Dalamnya nih. Ya Zakia. Zakia. Ya Allah, gue kuameng kan. Kayak lagi kondangan gak bisa ya. Siap. Ya nggak apa-apa. Come on, ayo. Yuk, silakan. Kancing jasnya boleh dibuka ya, biar enak, biar leluasa. So, makan dulu. Siswa-siswinya dipersilakan.
lari dari konsep yang namanya apa? Udah bayar peleter belum? Nih ya, tagihan Shopee ya? Oke nih, kita kedatangan tamu istimewa di mana tamu ini adalah seorang psikolog ya, yang akan membahas tentang parenting, pentingnya parenting. Oke, saya undang langsung Ibu Citra Kirana dan saya Rizky. Enggak, baru Marmeri. Rizky siapa tuh suaminya? Oh, Rizky Aditya, boleh. Kadang Rizky Aditya, mic-nya mana buat Kak Citra? Mohon maaf Bapak Ibu pakai masker. Kebetulan saya penyandang autoimun, jadi untuk 2 bulan ke depan dilarang melepas masker di kerumunan. Semoga suaranya tetap bisa terdengar dengan baik ya. Ya. Saya salam kenal dulu. Saya ini Rizky Bilar. Silakan, boleh ada yang mau disampaikan pentingnya parenting untuk anak-anak? Iya, sebelumnya terima kasih kepada Homeschooling Carnation, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir atas kesempatan yang diberikan ya. Mungkin sedikit aja saya mau bahas tentang parenting gitu ya. Sebenarnya Carnation ini salah satu wadah yang cukup sering saya rujuk ya ketika saya bertemu dengan anak-anak spesial yang hebat-hebat gitu, dan anak-anak yang punya bakat yang luar biasa gitu ya, cara pola pikir yang luar biasa gitu. Dan pendekatan pertama yang saya berikan adalah ke orang tuanya gitu. Jadi kita sebagai orang tua memang perlu memahami betul karakter anak-anak kita gitu ya, karena ketika kita udah menerima, kita udah paham karakter anak-anak kita, disitulah bakat-bakat yang luar biasa dari anak-anak kita itu muncul. Akan muncul dengan sendirinya. Betul, tapi tentunya dengan diawali dengan assessment dulu. Kira-kira bakatnya di mana, kelebihannya di mana, kesulitannya apa, gitu ya, sehingga kita bisa explore yang kelebihannya dan kita bisa intervensi yang kekurangannya atau hal-hal yang masih perlu ditingkatkan lagi dari anak kita. Misal, secara klasikal anak-anak kita gitu, klasikal itu kan konsep kelas pembelajaran yang besar gitu ya. Ternyata anak-anak kita memiliki kemampuan menyimak instruksi yang berbeda, misalnya butuhnya pendekatan yang kelas kecil, sehingga berada di kelas klasikal anak-anak kita misalnya kesulitan untuk menangkap informasi, sehingga ketika masuk ke Carnation dengan pendekatan yang lebih klasikal yang lebih kecil, anak-anak kita bisa menangkap dan pendekatannya lebih personal dengan gurunya, dengan instruksi yang disegmentasi ya. Terus media-media yang ada di Carnation, proses belajar yang ada di Carnation membuat lebih nyaman anak-anak kita, maka itu akan membuat progresnya itu lebih kelihatan signifikan begitu. Jadi kepada Bapak Ibu gitu, boleh ternyata cerita Mama Giza ya. Masya Allah, saya kenal sama Mama Giza ini udah di pandemi ya Ibu ya. Saat pandemi, waktu kenal Giza, kakak Gizanya ada? Oh lagi sholat, nggak apa-apa. Waktu kenal kakak Giza memang boleh diceritakan ya Bu izinnya. Waktu mengenal kakak Giza memang secara self-esteem ya, kemampuan keberdayaan dirinya gitu udah menurun gitu, jadi kayak merasa kurang yakin gitu ya, terus merasa kebisaannya apa ya aku tuh gitu, kayak bingung. Padahal kakak Giza punya bakat yang luar biasa ya, sekarang memanahnya Masya Allah luar biasa ya Mam ya. Tapi untuk nyampe di proses ini itu ada cerita yang panjang. Jadi di balik cerita kakak Giza, pendekatan ke Mama Giza pun saya sangat hati-hati waktu awal dulu, karena ini proses yang panjang yang harus dijelaskan gitu. Pertama kali datang tentunya konsultasi ya Mam ya. Kalau saat konsultasi itu pun penerimaan dari Mama Giza masih ada menarik diri dari saya gitu ya. Tapi saya WhatsApp, saya tanya kira-kira apa kendalanya, atau ada yang masih dipikirkan lagi atau enggak, yang masih mau didiskusikan lagi atau enggak gitu. Di pertemuan berikutnya kita asesmen, psikotes, mendalami profil kakak Giza. Lalu saya sampaikan dengan rinci bahwa kesulitan yang akan ditemui itu
saat berada di proses belajar yang klasikal, terus kesenjangan yang kakak Giza miliki, misalnya kemampuan literasinya, kemampuan numerasinya itu harus mendapatkan pendekatan yang kelas kecil dulu gitu ya, intervensi individu dulu, begitu berproses dijajaki gitu, lalu begitu sudah siap masuk ke Carnation, Giza masuk dengan kematangan emosi yang jauh lebih matang dan kemampuan numerasi literasi yang udah hampir setara dengan usianya gitu. Dan dapat bonus nih gitu, kakak Giza mau mencoba hal baru, mau ketemu komunitas baru, mau ketemu mau coba pengalaman yang kakak Giza belum pernah coba sebelumnya gitu ya. Karena di awal dulu waktu pertama saat diminta untuk mencoba itu kebanyakan menolak gitu, karena kakak Giza merasa ya nggak bisa deh kayaknya gitu, udah apa yang merasa nggak mampu, aku nggak bisa kayaknya. Tapi kalau kita udah beresin self esteemnya, kita udah beresin rasa kepercayaan dirinya, anak pasti udah mau coba hal baru. Terlebih lagi penerimaan orang tua. Jadi penerimaan orang tua ini kunci membuka pintu peluang kegiatan-kegiatan baru untuk anak. Ya, dan anak juga merasa lebih nyaman ketika bapak ibu udah memahami profil anak kita. Jadi nggak penuh dengan judgement, nggak penuh dengan kritikan. Bahkan Mama Giza ini bisa memberikan apresiasi gitu kepada Giza sebelum dilakukan intervensi sampai sesudah dilakukan intervensi. Jadi membandingkannya bukan membandingkan dengan anak orang lain, bukan dengan anak lain, karena yang biasa datang ke saya parents yang belum menerima gitu ya dengan sepenuh hati, biasanya membandingkan dengan anak-anak yang lain. Sementara anak-anak ini luar biasa, profilnya luar biasa, nggak pernah sama antara anak satu dan anak lainnya. Jadi pesan saya adalah penerimaan bapak ibu itu luar biasa. Itu penting banget ya. Penting banget. Nomor satunya itu kali ya. Nomor satunya penerimaan bapak ibu dulu, karena untuk mengelola anak-anak kita gitu ya, itu butuh bantuan kerjasama dari orang tua. Dari tadi itu ya, poin yang menerima itu tadi ya? Iya, betul. Okay. Dari kemampuan penerimaan terhadap anak. Dengan menerima, kita bisa melihat hal positif apa yang ada di anak kita. Oh, sorry. Berarti ketika kita sudah bisa menerima dengan si profil dari anak ini, tinggal kita nanti bisa mencari ini anak sebenarnya bisa ada arah tuh bisa kemana saja gitu ya? Iya, betul. Begitu kita udah menerima kayak kakak Giza gitu. Kakak Giza kan tampilannya tenang gitu ya. Waktu itu kan sempat bilang kayaknya tuh kurang bersegera. Tapi dari kurang bersegeranya itu ada hal positif. Hal positifnya apa? Tenang. Fokusnya tuh bisa dapat di durasi tertentu gitu. Akhirnya coba dia mau ikut memanah gitu ya. Dengan memanah tampil performnya dan memanah. Apa namanya? Giza ikut memanah. Iya, saya ini salah satu archer di EXA. Wow. Dan prestasinya. Boleh kan? Itu ketika semuanya elemen-elemen semuanya sudah bisa diterima dan baru kesannya bisa diarahkan. Iya. Sebenarnya banyak mami-mami di sini yang saya turut membersamai proses penerimaan gitu, cuma karena Mami Giza panjang ceritanya jadi sebagai contoh. Sorry Kak, kalau boleh tanya, ketika ketemu dengan Kak Citra, berarti yang ada di obrolannya ini dengan anaknya dulu atau dengan mamahnya dulu? Atau orang tuanya dulu. Oh, dengan orang tuanya dulu. Next step berarti dengan anak-anaknya. Oke. Jadi tidak langsung kita ke anak ya? Iya, betul. Prosesnya dari ibu dulu. Betul. Okay. Dan saat selesai asesmen itu ada proses ya Bapak Ibu, ada proses untuk intervensi itu berlangsung. Jadi kita biasanya menganggap Carnation ini kan tim ya. Okay. Jadi nanti untuk akademik yang kita serahkan ke Carnation, tapi untuk yang kematangan sosial emosi, eksplor bakat minat, gitu ya, lalu kayak kemampuan pemecahan masalah, interaksi sosial itu partnya Kak Citra. Betul. Berarti untuk kalau yang di Carnation lebih ke akademisnya aja. Yang lainnya juga pasti ada. Ada ya. Sesi individualnya
seperti itu. Dan namanya proses ya Bapak Ibu, jadi saya pun mengajak Bapak Ibu itu mencintai proses ini gitu, jadi nggak yang terburu-buru gitu. Oh, jadi yang ditanamkan adalah mencintai aja dulu gitu. Iya, Selain mencintai menerima, prosesnya. tapi juga mencintai. Dengan Bapak Ibu mencintai prosesnya, Bapak Ibu jadi paham, oh iya, progres anak saya itu ada. Ya. Progres anak saya itu ada gitu. Tapi kalau kita udah mikirin target, mikirin hasil, mikirin anak itu udah anak yang si ibu A udah progresnya sampai gini sampai gitu gitu ya, kita jadi stres dan jadi tidak memaknai sebuah proses itu. Jangankan anak, hal-hal yang lain kalau gak dibanding-bandingin, Iya. oh jadi bandingin. Jadi baik. Ya, oke, luar biasa sekali. Kita nanti ada segmen tanya jawab boleh? Boleh silakan. Boleh. Saya udah free aman kok. Oh, untuk segmen tanya jawab ini kita punya 3 pertanyaan. Satu pertanyaan 2.500.000 rupiah. Enggak, kita nggak free ya. Oke, tadi seperti yang tadi sudah Kak Citra bilang, kalau ke anak itu ternyata saya pikir, sorry ya Kak, saya pikir langsung ke anak, ternyata enggak ya. Enggak, sama orang. Mama papahnya terlebih Iya. dahulu ya. Kita ngobrol, discuss gitu ya. Terus baru setelah semuanya udah oke, mama papa bisa menerima dengan paham. Menerima tuh artinya gini, mengulik kira-kira apa yang harus dicari tahu gitu. Oke. Kadang kan orang tua itu panik karena mencari informasinya bukan dari sumber yang tepat, misal Ya. googling, tapi googling. apa namanya yang dicari yang mengkhawatirkan misalnya Iya, ya. karena kalau googling itu beda dengan kita bertemu langsung Iya. ya, ngobrol langsung ya. Karena kalau kebanyakan googling juga nanti hasilnya dampaknya nggak baik juga. Iya. Saya salah satu korban googling. Oke, ada pertanyaan? Siapa itu? Siapa itu? Assalamualaikum. Bang, ada yang mau bertanya? Ada? Nih, ini efek makan siang. Kah? Jadi ngantuk? Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan siapa yang mau bertanya tentang parenting anak, pentingnya parenting. Ada? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ada yang mau bertanya? Nggak apa-apa. Ini mumpung di sini. Kalau nanti bertanyanya by WA, itu kena cas. So, mahal. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelah sini, Bapak ada yang mau bertanyakan? Pentingnya parenting, seperti yang tadi sudah dari sekian banyak obrolan tadi, satu ada di antaranya, satu atau dua ya. Itu bisa menerima dulu. Boleh? Ya, bisa menerima dulu dan kita cari berikutnya, kita gali berikutnya ya. Apa yang ada yang dimiliki oleh si anak ini. Oke, saya tunggu ada lagi yang mau bertanya, silakan. Masya Allah. Oh, siapa itu? Oh, Mama Zia. Oh. Oke, ya halo. Tos dulu dong. Calon pemain bola timnas. Oh, Persib. Persib Kak Citra, bukan PSSI, bukan ya? Persib. Favoritnya siapa pemain Persib? Siapa? Cilo. Oke, siap. Oke, silakan Mama. Assalamualaikum. Mungkin di luar tema ya. Saya ingin menanyakan bagaimana caranya menghadapi anak yang masa puber itu kan pasti beda dengan anak normal gitu. Yang terkadang di luar ini apa sih prediksi kita gitu ya. Gitu aja. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Cara mengatasi puber, betul ya? Menghadapi, maaf mawarnya, ya. Cara menghadapi puber, ya oke. Yang sudah memasuki usia remaja, mau di-keep dulu atau mau langsung di? Boleh langsung jawab boleh. Langsung boleh, silakan. Menghadapi anak-anak puber itu yang pertama Bu, kita modalkan dulu anak-anak ini bisa menjaga tubuhnya sendiri dulu, higienisnya itu dulu ya. Jadi kayak pola mandi teratur, membersihkan bagian-bagian tubuh, karena kalau puber kan udah banyak perubahan ya, kayak misalnya keringat juga keluar lebih banyak seperti itu. Kenapa sih dia harus mandi tiap hari itu kenapa gitu ya? Dan ini kan bukan
ngebentuk yang maksudnya dalam 1-2 minggu terbentuk gitu, enggak ya, itu berproses. Jadi kalau udah tuntas kemampuan membersihkan tubuh, baru kita masuk ke pemahamannya nih Bu. Pemahaman, jadi memang harus diinfokan. Kayak misalnya konsep malu, nah ini juga kita perlu kenalkan. Udah paham belum konsep malu? Terus bisa kalau konsep malu belum tuntas, kita stop dulu di situ. Tidak menambahkan tugas-tugas yang berat berikutnya gitu, karena kita pengennya perilakunya itu menetap Bu. Jadi konsep malu diinfokan dulu, artinya malu tuh kayak gimana? Misal keluar dari kamar mandi tidak boleh hanya handukan saja. Nah itu, tuh langsung dicolek sama mamahnya. langsung Gitu. mamanya langsung nyolek ya. Terus kayak ganti pakaian Bu. Jadi ibu udah mulai mengenalkan kalau ganti pakaian kamarnya harus ditutup, tidak boleh di depan mama misalnya gitu ya. Seperti itu. Terus dari hal-hal simpel lainnya kayak misalnya kalau itu udah tuntas ya, konsep malu udah tuntas, kita mulai masuk ke hal-hal yang perlu dia jaga. Kayak misalnya mencuci pakaian dalamnya, itu juga kita harus kenalkan. Sehingga nanti di akhir kita perlu mengenalkan juga gimana cara regulasi ketika pubernya tuh muncul, ketika ada dorongan-dorongan yang memang kakak sendiri sulit untuk mengendalikan gitu ya. Nah ketika itu ada, udah muncul di situ, biasanya kalau di tempat-tempat terapi kita berikan ruang untuk sendiri dulu, memberikan ruang untuk sendiri dulu. Tapi sebelumnya memang ada terapi yang harus sudah tuntas Bu. Artinya tadi konsep malu, terus higienis dia udah bisa, terus kemampuan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh ya. Terus bagaimana ketika dorongan itu muncul harus ngapain gitu ya, misal segera ke kamar mandi atau ke kamar, karena kadang kontrol dirinya juga masih perlu berjuang anak-anak kita ini. Jadi begitu dorongan itu muncul, misal ke-trigger sama misalnya ke kondangan gitu ya, ada kolam renang, ada yang renang, total trigger, spring gitu, kita nggak tahu dia ngeliat orang yang lagi berenang misalnya gitu ya. Untuk anak-anak tipikal, untuk yang kita mungkin bisa mengontrol, bisa mengendalikan gitu, bisa menahan. Tapi untuk anak-anak yang spesial itu butuh ruang gitu, sehingga dia paham ketika dorongan itu muncul dia harus ngapain gitu. Nah itu, tapi itu bertahap Bu, durasinya bisa panjang, maksudnya nggak hanya 3-6 bulan. Jadi ibu bisa kenalkan mulai dari sekarang. Bahkan pengenalannya pun sebaiknya sebelum memasuki fase puber. Jadi pas prapuber itu sudah kita kenalkan. Jadi kayak mandi tiap hari, bangun pagi harus mandi, konsep malu itu sudah kita kenalkan dulu. Jadi begitu masuk ke fase pubernya, ibu nggak terlalu kesulitan gitu untuk ngeberesin yang basic life skill-nya itu. Gitu. Cukup paham Mama? Oke, tunggu dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya akan bertanya mengenai apa itu disleksia, dan diskalkulia. Kemudian dengan 3 itu tuh cara penanganannya seperti apa? Oke, terima kasih. Wah keren banget. Disleksia dulu. Disleksia itu tiga-tiganya ya. Disleksia, diskalkulia, dan dispraksia itu biasanya diawali dengan riwayat gangguan keberbahasaan, bahasa ekspresif. Jadi bahasa itu ada 2 Bapak Ibu. Ada bahasa reseptif dan ada bahasa ekspresif. Kalau reseptif itu pemahaman, kemampuan anak ini memahami. Misal kita instruksikan anak, kakak ambil tisu, buang tisunya ke tempat sampah. Benar tuh, ambil tisu, buang tisunya ke tempat sampah. Oke, berarti reseptifnya oke. Dan hal-hal lain ya, kemampuan memahami lainnya. Itu reseptif. Ada yang ekspresif. Ekspresif itu cara dia mengutarakan. Kayak misalnya dia bilang mau makan telur dadar gitu ya, dia bisa dengan luwes bilang, mama aku mau makan telur dadar. Bukan seperti kayak, mama aku mau makan itu, yang itu tuh apa tuh yang dikocok-kocok terus digoreng apa tuh gitu. Nah bilang telur dadar itu dia kebingungan. Biasanya pada anak gangguan bahasa ekspresif untuk naming, labeling, nama tempat dan lain-lain dia kebingungan. Nah itu anak-anak disleksi ini biasanya ada gangguan bahasa ekspresif di usia dini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa deteksi nih, misalnya kakak tuh dulu ada nggak ya terlambat bicara di usia dini gitu ya. Nah setelah itu kita mulai kerucutkan lagi, si gangguan terlambat bicara ini termasuk ke kesulitan belajar umum atau termasuk ke kesulitan belajar spesifik gitu. Nah yang 3 tadi itu berada di spesifik. Artinya anak-anak yang dengan disleksi, diskalkulia, dan dispraksia ini harus berada di IQ rata-rata atau di atas rata-rata.
dan biasanya juga tidak disertai dengan keterlambatan motorik. Jadi nanti dicek Bapak Ibu anaknya ada keterlambatan motorik apa enggak, maaf ada riwayat kejang apa enggak gitu. Berarti itu masuk ke kesulitan belajar spesifik. Artinya yang sulit itu hanya spesifik, Bu. Biasanya kalau di sekolah kuliah kesulitan menangkap pokok gagasan. Disleksia tuh dia kayak misalnya dia udah mulai bisa baca, tapi untuk menjawab pertanyaan kenapa Pak Taninya terprosok di sawah misalnya, itu udah dibaca, cuma nggak ketemu sebab akibatnya. Jadi kesulitannya biasanya berkaitan dengan keberbahasaan, menangkap pokok gagasan, membuat mengarang, yaitu mengarang cerita itu biasanya bingung, membuat cerita yang sesuai sequence. Jadi kalau cerita biasanya nggak SPOK, kalimatnya tuh kalau kita baca agak janggal gitu. Terus biasanya dari kaidah penulisannya juga beda. Kayak tulisannya lebih gede-gede atau kecil gedenya itu nggak teratur, terus menarik garisnya banyak dari bawah ke atas, tanpa spasi, ada huruf yang hilang misalnya, itu kayak gitu beberapa ciri-cirinya ya. Sebenarnya bagus nih kalau kita buat seminarnya ya untuk detailnya gitu. Terus kalau untuk diskalkulia lebih ke konsep angka. Jadi dia sense of number-nya nggak sebagus anak-anak tipikal gitu. Artinya ini akan berdampak di kemampuan dia membaca jam analog, sense waktu. Misalnya kita bilang, ayo Kak 10 menit lagi nih kita terlambat. Dia sense-nya nggak dapat 10 menit lagi tuh aku harus bersegera gitu. Itu dia 10 menit tuh rasanya kayak gimana ya? Itu nggak dapat. Terus kayak pola bilangan itu juga dia bingung. Sequence hari biasanya juga berdampak. Terus hal-hal yang terkait dengan angka, ya itu diskalkulia. Kalau dispraksia itu lebih ke gangguan koordinasi motorik Bapak Ibu. Jadi biasanya terlambat untuk naik sepeda, gitu. Nah, biasanya naik sepeda tuh dia kebingungan banget. Jadi kadang kalau ada yang datang pasti saya tanya, udah bisa naik sepeda belum? Karena itu salah satu sinyal. Terus keseimbangannya nggak bagus. Biasanya lebih clumsy. Lebih clumsy. Jadi misalnya nih, ini kan ada kameramen di sini, itu ada kursi. Dia lewat tuh harusnya kan bisa sampai ngambil yang spasial space yang ada gitu ya. Kalau anak distraksi bisa kesandung tripodnya, bisa kesandung kursinya seperti itu. Jadi lebih ke koordinasi motorik. Jadi clumsy, nah itu berdampak ke rentang atensi saat dia belajar. Nah biasanya anak-anak disleksi juga tidak berdiri tunggal, ada komorbidnya. Jadi misalnya disleksi plus disleksia, disleksi, diskalkulia, disleksia, ada juga yang borongan gitu. Tapi target belajarnya ketika anaknya ketemunya di bawah 9 tahun bisa terkejar biasanya dengan terapi. Terapinya terapi remedial. Kalau dispraksianya butuh fisioterapi, biasanya kita combine juga dengan fisioterapi. Tapi kalau ketemunya di atas 9 tahun agak beda karena kesenjangannya dengan usianya biasanya udah jauh. Jadi dari kemampuan literasinya biasanya udah terlambat, kemampuan literasinya, kecepatan membaca, kecepatan menulisnya itu biasanya udah ada kesenjangan yang tinggi. Jadi gapnya biasanya tinggi dan menggerus IQ, biasanya seperti itu. Jadi perbedaannya di situ. Oke, paham? Terima kasih sama-sama. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi. Ada? Oh iya. Oh, ngomongin aku yang ngomongin, silakan, kau boleh. Apa ngomongnya? Bolanya. In social anxiety. Oh, oke. Social anxiety kan? Oh, social anxiety itu ciri-cirinya seperti apa? Simptomnya kemudian bisa jadi fisikal nggak? Bisa jadi fisik. Contohnya kayak saya kalau lagi gugup kayak sekarang, itu error semuanya. Yang bisa. jantung kayak itu, terus ada kayak Iya, bisa. Oke, aku jawab satu-satu ya. Keren banget, tepuk tangan dulu untuk kakak Ida. Kita keren loh, pas dulu. Nanti kita joget tadi. Kasian banget untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk kecemasan di lingkungan sosial itu biasanya ada riwayat tertentu di masa lalu. Beberapa yang Kak Citra dapetin gitu ya. Selain dari misalnya dulu kita kayak Kak Citra ini kan dulu
mengalami terlambat bicara, baru bisa baca di usia kelas 3 SD, dulu dari SD sampai SMA gitu ya. Dulu termasuk orang yang nggak bisa ngomong di depan umum. Untuk ngomong kayak gini nih, aku nggak bisa banget gitu dulu ya. Terus pasti gelibet deh, ngomongnya tuh nggak gelibet gitu. Tapi ternyata itu hal yang bisa dilatih gitu, hal yang bisa diangkat pelan-pelan tantangannya gitu. Jadi nanti kalau misalnya Kak Gibran ngerasa, Miss kok aku agak susah ya kalau ketemu orang banyak gitu ya. Nah itu kita bisa coba masuk ke komunitas yang kecil dulu Kak. Jadi coba di komunitas yang kecil misalnya cuma 4-5 orang gitu ya, belajar public speaking gitu, kayak mengenalkan diri kita sendiri tuh kayak gimana sih, kalau untuk perkenalan sama orang kayak gimana sih, gesturnya kayak gimana sih. Yang penting fokus ke diri kita dulu, karena biasanya kita udah belum coba nih, kita udah overthinking nih, nanti aku nggak bisa, nanti aku nggak belibet ngomongnya, nanti aku misalnya diketawain sama teman-teman, nanti aku itu udah banyak banget diketawa gitu, kebanyakan nanti banget gitu. Nah, gimana cara ngatasin takut-takutnya? Mencoba untuk mapping, ini aku tuh takutnya kenapa? Misal, oh takutnya tuh basa-basi, aku tuh nggak bisa basa-basi. Oke, kita belajar basa-basi itu kayak gimana? Itu kan bahasa ekspresif ya, itu bisa dilatih dengan public speaking, dengan kakak mengikuti kegiatan-kegiatan yang kakak suka, misalnya terjun langsung di komunitas-komunitas kecil, itu bisa dilatih, bertahap ya, bertahap. Terus tadi, gimana caranya? Kalau misalnya udah panik gitu ya, terus gugup, terus akhirnya jantung berdebar kencang, terus kadang tangan tremor ya itu juga, terus sesak gitu, terus kayak mata jadi buram, itu ada yang beberapa kayak gitu. Itu nanti akan berkurang ketika kakak udah dapet gimana cara membangun social skillnya itu gitu. Jadi jangan kalau dari Kak Citra ya, jangan ngasih tantangan ke diri kita itu dengan tingkatan yang langsung jebret gitu. Jadi yang pelan-pelan aja, kaget, dan nanti kita akan merasa gagal kalau tantangannya tinggi sekali. Jadi kita mulai itu tadi, cintai prosesnya. Jadi mulai dari mencoba hal yang kecil-kecil dulu, belajar menyapa dulu. Tapi untuk menyapa kan kita juga perlu modal. Kita perlu bikin diri kita percaya diri dulu. Nah, percaya diri dulu itu harus apa sih? Harus mengenali kelebihan dan hal-hal yang masih kita perlu tingkatkan lagi dalam diri kita. Jadi kalau misalnya ini kakak belum merasa aku nggak punya kelebihan deh, nah, kakak harus cari kelebihan aku tuh apa, karena setiap individu itu punya kelebihan gitu. Masing-masing punya kelebihan gitu. Nah itu boleh, silakan. Gak apa-apa, aku yang dampingin aja kok. Gak ada spesial, gak ada bagusnya. Terus saya suka ngobrol sama ibu sama bapak tuh spesialnya. Kata orang tua saya ada apa, bahasa Inggris bagus, ini bagus, itu bagus. Pintar. Tapi kalau saya itu, karena tadi aku bilang kita harus paham nilai-nilai positif dalam diri kita itu apa. Yes. Dan saya kan lagi menulis bukan. Oke, keren banget. Terus saya juga sering gambar atau kayak gitu. Itu saya novelnya itu udah dilihatin ke kakak-kakak tutor biar tahu bagus atau enggak gitu. Katanya bagus. Terus ada salah satu tutor yang ngomong iri. Desainnya biasa aja, bagus, cuma ada pola gitu terus nggak bisa. Ya, oke. Itu berarti masuk ke mindset tuh Kak. Jadi gini, tubuh kita kan juga bertumbuh ya Kak ya. Maksudnya kita yang tadi bayi, ngerantas, jalan, udah lari, sekarang udah bisa berdiri, udah bisa mengeksekusi semua tugas sendiri gitu ya. Sementara pikiran kita juga perlu bertumbuh nih, grow mindset gitu. Artinya dengan grow mindset ini, kakak perlu juga belajar nih. Misal, enggak deh, aku nggak bisa kayak gitu, tapi diubah nih jadi pola pikir yang bertumbuh. Oke, aku mau belajar hal baru. Dari statement yang bilang aku nggak bisa kayak gitu, tapi kita berusaha untuk merubah. Oke, aku mencoba hal baru. Itu luar biasa. Maksudnya nggak ujuk-ujuk mindset kita berubah gitu, tapi
Tapi kita mulai dulu dari hal-hal yang sederhana. Kayak misalnya, apa sih yang bikin aku tuh nggak percaya diri? Terus rasa berdaya itu kan harus diisi ya Kak. Maksudnya biar kita berdaya tuh kita harus berbagi. Dan maksudnya punya komunitas yang memang membuat diri kita bernilai. Kayak misalnya, dirimu suka gambar. Oke, datang ke komunitas-komunitas belajar. Kayak misalnya ada tuh komunitas komunitas apa baca gitu ya, rumah baca. Itu letaknya di dalam padat pemukiman anak-anak kecil. Nah, kakak perlu meningkatkan rasa berdaya itu. Misal, aku mau berdaya dengan mengajarkan mereka membaca, misalnya. Nanti kakak terjun nih dengan anak-anak ini. Oke, anak-anak ini akan memberikan apresiasi ke diri kakak. Nah, di situ muncul nilai-nilai positif. Akhirnya kita merasa, oh iya, aku ini berguna buat anak-anak, aku ini bermanfaat untuk lingkungan. Dari situ mulai tuh kita punya nilai-nilai positif, kita punya rasa self-esteem yang lebih berdaya, gitu, keberdayaan diri. Nah, kalau kita udah lebih berdaya, merasa diri kita bermanfaat, mulai muncul bakat-bakat yang lain kayak tadi novel, bikin anak-anak mau gak belajar bikin novel, mau gak diajarin gambar sama kakak, gitu. Jadi banyakin komunitas terjun di situ supaya merasa lebih berdaya. Boleh dicoba ya. Keren. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih sudah ngobrol panjang lebar atau ngobrol singkat. Jadi intinya adalah kita bisa menerima dulu ya. Ya, betul. Kunci utamanya menerima. Penerimaan dari orang tua. Penerimaan dari orang tua. Dan kalau ada yang bertanya dokter, kakak ini di mana kalau mau ketemu atau bagaimana, ada yang mau disampaikan di mana? Boleh. Saya kebetulan punya komunitas belajar di Metamorfosa Communal Learning di Jalan Olahraga 1, seberangnya Hotel Aurora, ada gapura di situ. Jadi kalau Bapak Ibu butuh cerita-cerita, boleh datang ke situ. Bagian besar sih kayaknya saya udah sering kenal sih, sering ketemu. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Dan berikutnya ada penyerahan plakat dari Homeschooling Incarnation Cirebon untuk Miss Citra. Dipersilakan Ibu. Berdua dulu apa berdua itu langsung? Sama Ibu yang dulu foto berdua. Silakan. Berikutnya silakan. Allah Akbar, la ilaha illallah. Sini 1 2 lagi 1 2 lagi. Coba tangan andalan pasti gak ada lagi. Saya lihat sini 1 2. Bentar, saya lagi. Lagi 1 2. bebasnya mana? Lagi. Miss, terima kasih ya, terima kasih banyak sudah obrolan singkatnya. Terima kasih banyak. Ada lagi, nanti hadiahnya perawatan, tarik benang sama botok. Siapa namanya? Cobi. Oke, Cobi. Nyanyi ya. Nyanyi mau joget? Atau mau joget? Atau mau hadiah? Hadiah aja. Tempat air sama es kopi gula aren. Thank you. Ada lagi? Ini cewek-ceweknya nggak mau pada maju lagi. Maya, ayo Maya. Yang mau? Maya mau. Iya. Maya, engkau gadis idaman.
Maya, Maya. Hai, Putri Gunung Jati. Ya Allah, cantik emang loh. Ya, lagunya apa? Gua nyanyi. Nyanyi. Jadi apa? Oh, suruh maju aja. Boleh. Mia, mana tadi yang kata Mia yang mau kasih hadiah skincare? Masih ada di sini. Oke, nyanyi ya. Jadi maunya apa? Apa yang bikin kamu program apa dari homeschooling yang bikin kamu happy? Oh, Maya ke tengah, saya ke sini. Nah, jangan. Oh, salah. Apa yang bikin Maya happy dari sekian banyak program sekolah yang ada di homeschooling? Yang bikin Maya paling happy itu apa? Program? Hah? Ikatnya di mana? Apa? Oh, ini baru. Dari mana? Allah Akbar, Gegesik. Oh, Jawa Timur, bukan Gegesik sini. Kalau ini apa sih? Oh, Gegesik ya? Oh, itu ini Gresik, Jawa Timur. Asli Jawa Timur. Asli Jakarta, tinggal di Jawa Timur, sekarang di Gunung Jati. Dagangan kenyang. Yuk kita joget aja ya. Bisa joget? Bisa. Se. Gitu. Lagunya apa? Yang mau ikutan bareng namanya boleh maju. Nanti saya kasih ada. Ayo. Zia. Sama tadi Zia ya? Ayo dong. Nanti semuanya. Ayo, geser. Yang cowok geser ke sini cowoknya. Ayo. Pikir no beda, jadi pikir marah itu.
domba bintang ruana ayeuna geus lolobaan jaluna kalulu anu di lampu ulah kaget ulah heran ulah nyanakan jaluna jadi masalah bisi jadi fitnah ulah kudu campur sebab domba kuring domba kuring di angon-angon kuring di paraban kuring kaki kuring domba kuring di angon-angon kuring di paraban kuring anak lagi ada kata semuanya jaluna mana jaluna mah domba anu asal Garut domba bintang duana ayeuna geus lolobaan haranakan oke kabalan di desa alur-alur di lembur ulah kaget ulah heran ulah nganyakan jaluna bisi jadi masalah bisi jadi fitnah ulah kudu campur sebab domba kuring domba kuring di angon-angon kuring di paraban kuring kuring domba kuring di angon-angon kuring yang kuring anaknya ge anak kuring maka jaluna saha jaluna mah domba anu asal Garut Thank you. Terima kasih hadiahnya. Hadiahnya ini buat siapa ya? Nih. Hah? Ya. Nih, yang maju pertama. Ya, silakan udah. Yang lain nanti kita beli lagi, masih banyak. Buat siapa? Hei, ini kita. Ini ada lemari es portable. Ya, sudah? Ada lagi? Oh ini. Nih ada kuah Satu pagi lagi. cuci. Cewek. Oh ya apa? Foto dulu. Oh kuis buat tutor-tutornya. Buat kakak-kakak tutornya mana coba kakak tutor, ayo yang mana? Itu nggak kelihatan tuh kakak tutornya. Yang di luar kakak tutor masuk dulu ya. lipstiknya tutup. Ada pertanyaannya, penyanyi yang sering nggak sadar diri. Ayo. Siapa? Mahal ini. Penyanyi yang sering nggak sadar diri. Mahal ini. Ada yang bisa jawab? Klubnya penyanyi betul. Siang dan malam aku. Siapa ya? Ayo siapa? Ada tau nggak penyanyi yang nggak sadar diri, Yang nggak sadar diri. Siapa? Ida. Ayo kesini ke depan. Hadiahnya ada di belakang. Itu lagi
ambil tadi. Ayah, hadiahnya. Hadiahnya apa? Kalau gitu, ayo. Jawab dulu. TV 2 pintu. Oke, jawabannya adalah pingsan. Ya, terima kasih Kak Indah. Tunggu dulu hadiahnya. Iya, hadiahnya ada. Coba mana yang angka tutornya kayaknya nggak pada kelihatan ya kayak. Iya, Kak Tutornya. Yang mana? Makasih Pak. Jangan sering-sering aja. Yang mana aja? Udah, terserah. Kak Indah mau hadiahnya Kak Indah? Yang gede. Yang gede Kak Radit katanya. Oh, kalau itu terserah nilai nomor 3. Kalau nerima hadiah turun di sini tengah-tengah. Ayo, turun di tengah ya sini. Yang susah nelen. Ayo siapa? Kalau habis makan, penyanyi luar negeri. Penyanyi luar negeri yang susah nelen. Kalau susah telan makan terus. Sam Smith. Oh, Kareni. Ayo ini Kareni. Ini acaranya tutor ya? Nambah 1 juta. Penyanyi Ayo, luar Kareni, negeri yang susah Kareni. telan. Ayo Kareni, mana Kareni? Kalian ini kok kayak nonton ya jawabannya? Dikasih tahu kalian. Ayo siapa? Penyanyi luar negeri yang susah nelen. Bener nggak ya? Apa ya bener nggak ya? Ed Sheeran. Betul. Iya, penyanyi luar negeri. Hadiahnya ya kalian ya. Nanti Dipilih Kareni. masih lagi. Di tengah, di tengah. Karena yang gede. Kalau yang gede-gede tuh cicilannya gede. Oh gitu. Ya udah deh. Ke tengah, ke tengah, ke tengah. Nah, lihat sini. 1, 2. Oke. Udah siap? Ayo siap ya kakak tutor yang lainnya ya. Berapa jumlah huruf dari kata homeschooling carnation? Ini buat tutor. Iya, betul. Ayo. Berapa jumlah kata? Kakak tutor. 1, 2, 3, lewat. Ayo. Ayo yang bisa. Bisa. Oke kakak tutor. Udah lewat, udah lewat, udah lewat. Yang lain lewat. Udah langsung langsung. Pakai namanya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini berapa? 21. Itu karena sini tuh ada S-nya, Cirebonnya ada S-nya, jadi tambah lagi. Berarti satunya bonus. Bakso pangsit. Bakso Malang. Nah, 22 kan tadi 21 ya. Ibu bonus satunya ya Bu. kasih. Ambil kerjanya. Di tengah, di tengah. Juragan hijauan. Ya lihat sini. 1, 2, oke. Ya, pertanyaan selanjutnya. Kenapa baju Superman lambangnya S? Hurufnya S. Kalau B banci. Kalau B bang. Kalau lambangnya B banci. Ya, kakak tutor. Kenapa baju Superman lambangnya huruf S? Ayo kerja apa? Kalau X-nya kegedean. Iya apa yang tutor
Udin. Mia, lu tuh lagi acara pemilihan nggak jadi? Kenapa? Baju Superman ukurannya karena kalau M kegedean. M atau L, XL kegedean jadi S. Superman S kecil. Iya betul. Jawabannya betul ya. Oke. Ayo aku Di tengah, di tengah. lanjut ya pertanyaan lagi. Di tengah, di tengah. Di tengah. Ayo. Lihat sini. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya. Siap? Bila diinjak akan selalu ikut kemana saja. Jika tidak diinjak akan diam saja di tempat. Siapakah aku? Ayo. Bila diinjak akan selalu ikut kemana saja. Ayo kakak tutor. Kalau tidak diinjak bakal diam di tempat. Bagian menang. Ayo. Tapi ini nggak tahu ya salah atau Kenalan dulu siapa ya? saya namanya Kak Devi. Maafkan saya Kak. Saya single. Lagi freestyle. Bayangan bukan? Bukan. Kerajinan mau jawab kayaknya. Kerajinan. Ayo. Kamu yang keluar. Ayo, kerajinan dulu. Kira-kira bisa nggak jawabnya nih? Ada bayangan ya. Jawabannya sendal atau sepatu? Ya, sendal, betul. Kalau diinjak dia bakal ikut kemana aja. Kalau nggak diinjak udah diam aja sih. Ayo. Itu benar. Ya. Kita dari berapa kita? Di tengah, di tengah. Ya, lihat sini 1, 2. Oke. Bakal nyeker. Karena ada kalau nyeker gimana? Jangan membuat Kalau Pertanyaan nyeker, selanjutnya. bimbingan. Mata apa yang berfungsi untuk memotong? Mata apa yang berfungsi untuk memotong? Kakak tutor, please. Mata duitan. Kak Lucy, Kak Lucy. Mata pisau. Mata duitan. Ayo. Mata duitan. Nah, langsung aja kali ya. Belum kan 5 aja langsung deh 2 aja sama kamu sih. Jangan jadi langsung 2 aja. Berarti kita adu jawaban dulu nih. Iya. Kak Lucy mana Kak Lucy? Oh ya. Boleh? Jawabannya apa? Jawabannya adalah mata pisau. Mata pisau. Benar. Ya, jawabannya benar ya Kak Adi. Mata pisau. Berharap sama pisah. Apa jawabannya? Mata pisau. Oh, ini. Iya. Ya, lihat sini. 1, 2. Oke. Ya iyalah. Kita kembalikan lagi ya. Bagian lagi ya, terima kasih semuanya. Ya, rangkaian acara terima kasih buat bapak dan ibunya. Selamat dan sukses untuk yang wisuda hari ini. Mudah-mudahan bisa melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya. Nanti kapan waktu kita ketemu lagi, kalian udah menjadi orang sukses semuanya ya. Amin. Dan pastinya terima kasih juga untuk rangkaian acara hari ini. Udah ya, kita closing. Sebelum kita closing, yuk kita apa? Hey, tutor. Nah, ya lo urus sampai hadiah ya. Ya. Terima kasih semuanya, luar biasa. Satu lagu, silakan kita fun bareng sebelum pulang masing-masing ke rumahnya masing-masing.
Yuk, yang mau nyanyi bareng boleh, yang mau berdiri boleh. Ngapain? Nyanyi dong. Harap satu juga Ayo boleh. semua kakak tutor boleh. Kakak tutor maju, kakak tutor maju. Bunda Yati, Bu Nurul, Kak Devi, kita jadi anak Jaksel dulu. Kami ya. Harap aku bisa. Berganti kisah tapi apa yang terjadi aku izinkan aku untuk terakhir kalinya selalu saja bersamamu merebut asmara. Semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Biarkan dirimu menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah itu dirimu, tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkan semuanya. Izinkan aku untuk terakhir kalinya selalu saja bersamamu mengenang asmara kita. Kemudian kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih hari ini dan terima kasih juga untuk seluruh keluarga besar dari Homeschooling Cirebon. Dan mudah-mudahan Bapak Sudawan yang sudah lulus bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya dan sukses pastinya. Akhir kata dari Dewanti Hotel, saya kami Icom pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Homeschooling Cirebon. Semoga
kasih sekali lagi untuk parents yang sudah hadir, untuk komite orang tua yang sudah menyelenggarakan acara ini, kepada Wijayati, Ibu Nurul, dan jajaran staf dan duta Homeschooling Carnation. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di graduation tahun depan. Perkenalkan, saya Ibu Mizan Nafi Ilyasa dari kelas 9 yang lulus tahun ini. Alhamdulillah, selama putra saya belajar di Homeschooling Carnation Cirebon, happy dan dengan waktu yang fleksibel membuat putra saya bisa menggali potensi dan hobinya. Semoga Homeschooling Carnation Cirebon sukses dan terima kasih telah menjembatani putra saya untuk meraih cita-cita di masa depan. Sukses selalu untuk Homeschooling Carnation Cirebon. Terima kasih, saya orang tua dari Jildan Fahrijal yang telah menyelesaikan pendidikannya di Homeschooling Carnation Cirebon. Kami sampaikan terima kasih kepada Homeschooling Carnation Cirebon yang telah membimbing putra kami sehingga bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Semoga Homeschooling Carnation Cirebon bisa lebih mencetak anak-anak yang berprestasi. Terima kasih Homeschooling Cirebon. Halo, saya Nabila, perwakilan dari orang tua siswa jenjang SD. Alhamdulillah, selama anak saya sekolah di homeschooling ini, anak saya perkembangannya baik, lebih fokus karena pelajarannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu padat. Terus satu kelasnya juga hanya maksimalnya 5 anak, jadi lebih fokus. Alhamdulillah anak saya jadi lebih fokus, lebih cepat mengerti pelajaran. Pesannya untuk homeschooling terus maju, terus berkembang. Insya Allah jadi sekolah terbaik di Cirebon. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamah dari Fadlan Hoirul Sabirin, kelas 9 di SMP Carnation, Homeschooling Carnation. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk homeschooling karena putra saya Fadlan Hoirul Sabirin insya Allah tahun ini lulus dan melanjutkan studinya lagi. Terima kasih kepada kakak tutor, instruktur dan semua warga dari homeschooling untuk bisa lebih maju ke depannya juga, lebih sukses dan selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar, orang tua dari Azka Rifki Dapa Iskandar dari kelas 12. Luar biasa terima kasih kepada Homeschooling Carnation yang telah menjadi suatu lembaga pendidikan yang lebih mudah buat kami, terutama ya buat anak saya Azka Rifki, hingga Rifki bisa belajar di SMA ini di homeschooling dengan waktu yang memang lebih memudahkan buat Azka ya. Terima kasih buat semuanya, buat tutor-tutor yang telah membantu Azka, buat semua guru dan kalian di lingkungan dengan semua siswa yang di Homeschooling Carnation yang udah sebagai suatu keluarga ya, untuk belajar bisa lebih baik dan menunjukkan jalan kepada anak-anak kami supaya bisa lebih dewasa dan lebih mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Radisa SPD atau biasa dipanggil dengan Kak Radi. Saya Kepala Sekolah Homeschooling Carnation Cirebon. Jadi hari ini di tanggal 18 Mei 2024, alhamdulillah Homeschooling Carnation sudah melaksanakan acara graduation untuk siswa-siswi yang lulus di tahun 2024 ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat besar untuk para momi-momi komite orang tua Homeschooling Carnation yang selama ini sudah berusaha dengan antusiasme untuk acara ini bisa terlaksana dengan lancar, dan alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar, everybody is happy. Terus juga antusiasme dari tutor-tutor juga yang membantu sehingga acara graduation ini bisa terlaksana dengan baik. Dan untuk siswa-siswi yang lulus tahun ini, kakak ucapkan selamat dan semoga kedepannya dimanapun kalian berada, kalian bisa tetap belajar dengan giat dan sukses. Dan semoga ilmu yang kalian dapat di Homeschooling Carnation selama ini bisa bermanfaat dengan baik dan akhirnya kalian bisa survive di fase selanjutnya. Untuk tutor-tutor homeschooling, terima kasih banyak juga sudah membantu terlaksananya acara ini, dan semoga di tahun depan kita dapat melaksanakan acara graduation lagi, dan pastinya belajar dari pengalaman tahun ini, acara kedepannya bisa terlaksana lebih meriah lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Homeschooling Carnation menyenangkan, cerdas, sukses. Yes, yes, yes.